Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajra Salsabila, kelas SD 24G. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pendekatan di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar melalui interaksi dan kegiatan praktis. Karakteristiknya, siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Yang kedua, fokus pada pengalaman langsung dan eksplorasi. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Langkah-langkah yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi siswa dalam kelompok kecil. Yang ketiga, memfasilitas kegiatan interaktif seperti diskusi dan eksperimen. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis hasil kegiatan. Yang kelima, melakukan refleksi dan evaluasi. Contoh strateginya itu diskusi kelompok tentang topik tertentu di mana siswa bertanya dan memberikan pendapat. Kelebihannya itu meningkatkan keterlambatan dan motivasi siswa, mengembangkan keterampilan sosial. Kekurangannya itu memerlukan waktu lebih, bisa sulit dikelola untuk kelompok yang besar. Peran gurunya itu sebagai fasilitator yang membimbing diskusi dan membantu siswa memahami materi ini. Kedua, pembelajaran berbasis permainan. Berbasis permainan adalah metode yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlambatan siswa. Karakteristiknya, pertama, siswa belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan permainan edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada kolaborasi dan kompetisi sehat. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, memilih permainan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan kepada siswa. Yang ketiga, melaksanakan permainan dengan bimbingan guru. Contoh strateginya itu menggunakan permainan papan matematika untuk membantu siswa memahami operasi hitung. Kelebihannya itu meningkatkan motivasi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kekurangannya itu resiko mengalihkan perhatian dari tujuan pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Peran gurunya itu mengarahkan dan memfasilitasi permainan serta membantu mengaitkan pengalaman belajar dengan tujuan pendidikan. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensi adalah strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa, memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Karakteristik yang pertama, penyesuaian dalam konten, proses, dan produk pembelajaran. Yang kedua, menghargai keragaman dan keunikan setiap siswa. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pengajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran yang berbeda untuk kelompok siswa. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan penyesuaian yang diperlukan. Contoh strateginya,
yaitu memberikan tugas yang berbeda dalam membaca berdasarkan tingkat kemampuan siswa, seperti membaca buku yang sesuai dengan level masing-masing. Kelebihannya yaitu memenuhi kebutuhan individu, meningkatkan keberhasilan belajar. Kekurangannya itu memerlukan perencanaan yang lebih banyak dan sulit untuk diterapkan secara konsisten. Peran gurunya itu menjadi pengamat dan penyesuaian strategi untuk memenuhi kebutuhan unik siswa. Yang keempat, pendekatan tematik terpadu. Pendekatan tematik terpadu mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang sama, memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. Karakteristiknya yang pertama, mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Yang kedua, memfokuskan pada tema yang relevan dan menarik. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual. Langkah-langkahnya itu pertama, menentukan tema yang akan diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasi mata pelajaran yang terintegrasi dalam tema tersebut. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, mengevaluasi hasil belajar siswa. Contoh strategi yaitu mempelajari tema lingkungan hidup dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, seni, dan bahasa, seperti membuat poster tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kelebihannya itu membantu siswa memahami hubungan antar mata pelajaran, meningkatkan minat belajar. Kekurangannya itu memerlukan perencanaan yang matang dan dapat membingungkan jika tidak jelas. Peran gurunya itu menjadi pengarah tema, menghubungkan berbagai mata pelajaran, dan membantu siswa memahami konteks. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode di mana siswa belajar dengan melakukan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya itu yang pertama, berbasis pada proyek yang menghasilkan produk akhir. Yang kedua, mendorong keterampilan praktis dan kemampuan kerjasama. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Langkah-langkah yang pertama itu melaksanakan proyek sesuai rencana. Yang kedua, menyajikan hasil proyek kepada kelas atau komunitas. Yang ketiga, merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, menentukan topik atau masalah yang akan dijadikan proyek. Contoh strategi yaitu membuat kebun sekolah untuk belajar tentang tanaman, ekosistem, dan tanggung jawab lingkungan. Kelebihannya itu meningkatkan keterampilan praktis, kreativitas, dan kerjasama. Kekurangannya itu memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaannya. Peran gurunya itu sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek serta memberikan dukungan ketika diperlukan.